Kasih SMA BPN. Halo. Perkenalkan, nama saya Eunika Wafli Felicia Finitruma. Di sini saya bersama dengan Kakak Francisca Bernata Marini. Kakak, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Gimana juga kabarnya Adit hari ini? Puji Tuhan baik juga, Kakak. Teman-teman, sebelum kita tanya lebih lanjut, perkenalkan ini Kakak Francisca, mantan Ketua OSIS SMA BPN. Kalau nggak salah kemarin juga ini ya, baru menjabat jadi Ketua OSIS baru. Iya, bener Kakak. Berarti kita adalah ketua baru dan mantan ketua ya? Iya, bener Kakak ya. Selamat Kakak. Terima kasih ya Kak udah mau hadir di podcast pertama kita di SMA BPN. Oh, ini podcast pertama. Berarti Kakak bintang tamu pertama dong? Iya, bintang tamu pertama dong Kak. Iya, jadi SMA BPN ini sudah mengadakan podcast dengan nama BPN Cast dengan tema kisah kasih SMA BPN. Kisah kasih di sekolah. Kalau tak boleh tahu maksud dari temanya tadi. Ya, maksud dari tema kisah kasih SMA BPN tuh kita akan menceritakan di dalam podcast ini lebih banyak menceritakan tentang SMA BPN. Jadi apa aja yang ada di dalam SMA BPN. Berarti nanti banyak kenangan ya di podcast, kenangan BPN di dalam podcast ini ya? Ya pasti dong. Oke nih Kak, kita masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, pasti Kakak punya pengalaman yang terkesan sih. Apa sih pengalaman yang paling terkesan saat Kakak menjabat menjadi Ketua OSIS selama 1 tahun? Pengalaman yang menurut Kakak sangat berkesan yaitu bisa ditunjuk menjadi pemimpin di SMA BPN dan bisa bertanggung jawab mengatasi kegiatan-kegiatan yang maupun yang Kakak programkan atau dari sekolah juga. Wah, luar biasa. Apa sih tantangan terbesar yang pernah Kakak alami gitu dalam menjalankan program gitu? Mungkin ada? Ada sih beberapa, salah satunya 17 kegiatan lomba 17-an. Itu kan banyak harus butuh peserta dan kita kan nggak mungkin harus memastikan semuanya tuh ada. Jadi susah juga untuk mengontrol pesertanya, ada yang mau, ada yang nggak mau. Jadi kesulitan Kakaknya tuh di kontrol pesertanya aja sih. Gitu. Karena ngundang warga juga ya kalau nggak salah ya? Iya, jadi SMA BPN tuh setiap tahun tuh mengundang masyarakat di sekitar SMA BPN untuk merayakan 17-an di SMA BPN juga. Wah, berarti mantap ya, ngerayainnya sama-sama dengan warga. Sangat. Di dalam mengatur waktu gitu Kakak ada kesulitan mungkin dalam mengatur waktu, baik itu dalam kegiatan OSIS maupun belajar atau kegiatan lainnya, ada kesulitan gitu? Menurut Kakak, kesulitan tuh kalau kita tidak mengontrol. Jadi tips dari Kakak, kalau ingin semuanya berjalan lancar, kita harus mementingkan kepentingan yang paling utama. Seperti yang tadi Kakak contohkan 17-an. Lomba 17-an itu kan sangat dibutuhkan di SMA BPN. Jadi diutamakan dulu kegiatan 17-annya dari jauh-jauh hari supaya kegiatan belajar, kegiatan sehariannya Kakak juga nggak terganggu gitu. Wah. Ada nggak sih program yang paling berdampak atau berkesan gitu untuk sekolah ini, BPN? Yang paling berdampak itu ada di salah satunya 17-an sama kalau dibilang tapi yang menurut Kakak paling berdampak yaitu 17-an. Karena 17-an itu, lomba 17-an itu sangat berdampak karena warga-warga bisa melihat dari sekolah ini sangat aktif, sangat kekeluargaannya sangat bagus dan kepemimpinannya kita juga kan dinilai. Jadi mereka akan menilai SMA BPN gitu. Oke Kakak. Jika suatu hari gitu Kakak diberikan kesempatan lagi untuk menjadi pemimpin, apakah ada program OSIS yang ingin dikembangkan lagi atau udah cukup? Kalau ada kesempatan lagi program OSIS yang Kakak ingin kembangkan lagi itu ke program Kakak sendiri sih. Kan ada beberapa program. Dan juga ada program yang Kakak nggak lakukan waktu itu Porak. Waktu itu waktunya nggak sempat juga gitu. Jadi kalau menurut Kakak, kalau ada kesempatan lagi mungkin Kakak mau
melakukan porak atau melaksanakan kegiatan porak itu ulang dengan baik lagi. Dalam penggunaan media sosial ya pasti ada IG atau medsos lainnya OSIS. Bagaimana kakak mengembangkan medsos itu dengan baik? Kakak mengembangkan medsos dengan bukan menyuruh ya, meminta tolong kepada teman-teman OSIS, terkhususnya ke anggota OSIS dokumentasi. Mereka bisa memanfaatkan sosial media dengan cara menyebarkan poster untuk ada kegiatan MPLS, LDKS, maupun untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi orang-orang yang mengikuti IG OSIS SMA BPN, TikTok itu bisa melihat kalau SMA BPN bukan hanya di dalam sini aja yang bisa berkegiatan, tapi di luar juga bisa gitu. Menurut kakak, apa sih ciri-ciri pemimpin yang baik? Menurut kakak ciri-ciri pemimpin yang baik, yang pertama tidak melakukan sesuatu dengan egonya. Jadi itu kayak misalnya ada satu kegiatan, dia cuma mementingkan egonya saja. Tidak, itu harus berkomunikasi dengan semua anggota OSIS yang lain. Jadi menurut kakak ciri-ciri ketua OSIS ya, ketua OSIS yang baru itu, yang bagus itu tidak mementingkan dirinya sendiri atau egonya sendiri. Baik kakak. Kakak, kalau misalnya di dalam OSIS ada anggota yang tidak bersepakat gitu sama keputusan kakak atau melawan, itu biasanya kakak gimana kan? Apa yang kakak lakukan? Menurut kakak, kita pasti kan ini organisasi ya. Jadi kita bukan ambil kayak tadi kakak bilang nggak sesuai dengan ego masing-masing. Jadi kita pasti akan bukan tinggal sih, lebih tepatnya berkumpul dan berbincang dengan baik-baik sih. Itu apa cara selanjutnya itu bagaimana gitu. Jadi kakak ambil keputusan sendiri dengan menghukum atau lain sebagainya, tapi dengan cara mengumpulkan dan bicarakan dengan baik-baik selanjutnya gimana gitu. Oh iya. Terus kalau misalnya kakak pernah nggak sih ngerasain kayak mau negur anggota itu tapi kayak ada rasa malu hati atau apa gitu, pernah nggak sih dirasain gitu kakak? Kalau menurut kakak ada sih, soalnya dari kakak sendiri kan belum tentu benar semua. Iya. Jadi kalau misalnya kakak menegur anggota OSIS lain untuk kenapa hari Selasa pakai baju batik katanya, kan belum tentu kakak juga selama ini bersikapnya disiplin. Jadi pasti ada, tapi kalau udah sampai kelewatan pasti ditegur sih. Bagaimana kakak memotivasi anggota OSIS ketika mereka tidak mau berpartisipasi dalam suatu kegiatan? Untuk kakak memotivasi mereka dengan lebih tepatnya bilang kepada mereka kalau bagaimana kalian tidak mau bukan menyuruh ya memimpin seseorang kalau kalian saja tidak mau dipimpin gitu. Baik kakak. Kakak ada nggak sih tips-tips untuk kita gitu OSIS yang baru gitu? Tips ini lebih ke pesan kalian untuk kalian aja ya. Tipsnya itu intinya kerjasama kalian kerjasama kalian sebagai organisasi, kan organisasi bukan satu dua orang aja tapi banyak di organisasi itu dan sangat membutuhkannya. Dan untuk tipsnya tuh saling percaya dan saling mendukung aja, dan juga ya saling mendukung dan saling berpartisipasi aja, soal kan ini bukan secara individu tapi ini secara organisasi. Baik kakak. Kakak apa sih pelajaran terpenting yang kakak dapat selama kepemimpinan? Pembelajaran yang sangat penting ya. Iya. Itu yang pertama pembelajaran itu mental sih. Soalnya mental itu sangat diperlukan di kepemimpinan karena adik memimpin suatu organisasi itu membutuhkan mental. Jadi kalau misalnya ada anggota yang nggak mau mendengar kalian atau mendengar adik, itu pasti ya biarin aja. Terus mereka ngejek, terus adik kayak rasa sakit hati atau ini, itu nggak perlu sih menurut kakak, karena adik itu seorang pemimpin dan pasti seorang pemimpin itu mentalnya udah diajarin. Itu aja sih, lebih ke mental. Iya. Wah. Berarti banyak pelajaran ya yang didapat selama kepemimpinan kakak? Sangat banyak. Salah satunya juga kan tentang kepemimpinan yang sangat harus berpikir cepat, harus mengatasi semua masalah. Itu sangat banyak sih kalau dibilang satu persatu.
Kakak ada nasihat nggak sih yang mau dikasih gitu sama OSIS-OSIS yang baru nih? Oh, untuk OSIS-OSIS yang baru ya, nasihat kakak itu kalian tuh karena yang tadi kakak bilang organisasi baru, ini organisasi, jadi kalian tuh nggak usah mementingkan ego kalian sendiri. Jadi memang kalian harus nggak selalu harus ke pemimpin, kalian juga punya pendapat masing-masing. Tapi kan di sini sudah ditunjuk ada pemimpinnya. Jadi tolong untuk kerja sama kalian selama 1 tahun ke depan gitu. Jadi menurut kakak kerjasama dan apa ya saling mendukung. Untuk selanjutnya kakak juga boleh tanya ke Ademika nggak? Boleh dong, Kak. Kalau kakak mau tanya program, kan ini adik baru menjabat nih. Program yang adik sudah susun ke depan itu apa? Program yang adik sudah susun, yang pertama ada lomba 17 Agustus kemarin, terus ada Gebiar Mawet Nabi untuk nanti Agustus, terus ada lomba nasional lainnya, tidak Agustus saja tapi yang lainnya juga ada. Terus English Day. Omong-omong kalau kakak mau tanya nih, apa yang sudah dilakukan selama menjabat ini gitu? Yang udah program yang adik lakukan aja gitu. Kalau baru menjabat kan baru pelantikan nih. Jadi lomba programnya tuh baru mau menyusul tuh 17 Agustus nanti, itu program pertama yang akan dilaksanakan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Amin. Kakak boleh tanya lagi untuk susunan acaranya, bukan susunan sih, lebih tepatnya cara adik membagi waktu untuk menyusun 17-an dengan anggota-anggota yang lainnya tuh gimana? Itu kan pasti ribet kan, untuk mengurus satu aja udah ribet, atau apalagi dengan organisasi yang banyak gitu. Jadi cara saya membagi waktu dengan anggota-anggota lainnya dengan saya melihat dulu apa yang diprioritaskan, baik itu sekolah maupun apa yang penting lah, yang memang kalau bisa ada waktu untuk saya membaginya dan mengatur waktu dengan baik, pasti saya prioritaskan yang duluan dulu. Apa kalau lebih OSIS lebih penting, lebih ke OSIS sih daripada yang lainnya. Bagus, intinya pesan dari kakak, pembelajaran kegiatan sehari-hari dengan kegiatan OSIS tuh harus seimbang aja. Baik, Kakak. Oke, Kak, kita masuk ke sesi selanjutnya, Q&A. Buat teman-teman dan adik-adik anggota OSIS baru, ada yang mau bertanya gitu ke Kak Francisca? Boleh, dipersilakan. Ada. Ya. Boleh, silakan. Kak, kita kan OSIS baru, agak khawatir nih. Misalnya kalau ada kegiatan atau rapat OSIS saat dalam pembelajaran gitu, gimana solusinya ya? Jadi ada yang bertanya nih, Kak, dari adik Astute. Mereka kan khawatir nih kalau misalnya ada kegiatan OSIS yang bertabrakan dengan pembelajaran. Itu gimana sih solusinya, Kakak? Solusi dari kakak ini lebih ke adik Unike dulu ya sebagai ketua OSIS. Kan adik Unike sebagai ketua OSIS bisa meminta izin dulu kepada pembina-pembina OSIS, apakah bisa melakukan kegiatan di luar pembelajaran atau enggak. Kalau enggak bisa, bisa juga kalian membuat kegiatannya di luar pembelajaran sekolah. Pembelajaran sekolah aja gitu. Jadi enggak, kalau dibilang boleh atau tidaknya gitu. Oh iya, Kak. Berarti kalau misalnya kegiatan OSIS, berarti kalau di luar kegiatan sekolah, berarti kegiatan itu bisa diundur kan ya? Menurut kakak kita cari jalan yang terbaik. Kalau misalnya kalau dari pembina bilang nggak bisa, pembelajaran ini sangat penting untuk kalian ke depannya, jadi nggak boleh bikin kegiatan selama pembelajaran itu, lebih menurut kakak solusinya lebih kalian kasih ke undurkan waktunya aja. Jadi waktunya kalian kasih ke akhir pembelajaran aja gitu. Baik, Kak. Ada lagi yang ingin bertanya gitu? Ada. Dipersilakan. Apa perubahan yang paling Kakak Francisca rasakan sebelum menjadi ketua OSIS dan sekarang setelah menjadi ketua OSIS?
Oke, di sini ada pertanyaan dari adik Eda. Apa sih perubahan yang kakak rasakan dalam diri kakak sebelum menjadi ketua OSIS dan sesudah menjadi ketua OSIS? Perubahan yang kakak dapat itu dari kepemimpinan. Dulu sebelum kakak menjabat jadi ketua OSIS itu kakak nggak bisa berdiri di depan orang, nggak bisa menegur orang. Di situ kakak kepercayaan dirinya belum ada, masih berkurang. Belum ada tapi masih berkurang. Tapi setelah kakak dipilih atau terpilih sebagai ketua OSIS, kakak sangat bisa mengontrol kepemimpinan kakak dan bisa lebih percaya diri lagi gitu ke depannya. Berarti sebelum-sebelumnya kakak belum pernah nih masuk ke organisasi gitu? Eh, dari dulu belum pernah sih. Jadi pas kakak terpilih di SMPN itu apa waktu pertama atau hal pertama yang kakak dapat yaitu langsung jadi ketua OSIS juga sih. Berarti hal baru ya? berarti berarti sama dong kayak adik juga nggak pernah gitu diikut organisasi pas di SMP, pas di SMA juga kaget dikit. Berarti ya Sama sama-sama lah. aja, sama aja. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ada Kak. Dipersilakan. Kak, apa sih pengalaman baik buruknya menjadi ketua OSIS? Nah ini Kak, ada pertanyaan dari adik Jessica. Apa sih pengalaman baik buruknya kakak semenjak jadi ketua OSIS? Pengalaman buruknya yaitu kita membuat suatu kegiatan dan kegiatan itu pasti tidak disukai oleh beberapa orang atau tidak sesuai dengan harapan mereka, pasti itu akan membuat mereka rasa nggak suka dan mereka menegur kakak sebagai ketua sama kinerja kakak juga gitu. Tapi pengalaman baiknya itu dengan dengan cara menegur, kakak bisa ambil juga yang baiknya. Dan mereka menegur itu bukan untuk menjatuhkan, tapi mereka juga menasihati kakak melalui teguran itu. Itu pengalaman yang menurut kakak baik dan buruknya dalam satu kejadian bisa jadi juga. Berarti tegurannya tuh bermanfaat ya? Sangat bermanfaat bagi kita dan juga kita bisa membagikan manfaat itu ke teman-teman yang lain juga. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Ada. Dipersilakan. Apa yang membuat kakak kuat dalam menjalankan organisasi yang mau dibilang juga susah diatur ya, dengan berbagai macam sifat atau karakter? Oke Kak, ini ada pertanyaan dari adik Maria. Apa yang membuat kakak kuat dalam menjalankan organisasi yang memang susah ya diatur dengan berbagai macam karakter dan sifat? Yang membuat kakak kuat menghadapi terkhususnya organisasi yang kakak pegang yaitu yang pertama kakak yakin kakak bisa untuk mengatasi organisasi itu dan juga kakak percaya juga sama teman-teman yang lain. Tidak semua orang juga bisa tidak dipercayai, pasti ada yang dipercayai dan juga pasti ada dukungan dari pembina-pembina dan juga para guru-guru juga gitu. Oh iya Kak, tadi kan kakak bilang dukungan nih. Contohnya misalnya kalau teman-teman kakak tidak mendukung kakak secara pribadi jadi ketua OSIS? Kalau misalnya teman-teman kakak tidak mendukung kakak sebagai ketua OSIS, kakak akan tanyakan dengan alasan apa mereka tidak mendukung. Mungkin dengan perilaku kakak, mungkin dengan sikap kakak yang tidak mereka sukai. Nah, kakak bisa satu persatu yang jelek kakak bisa rubah agar mereka juga bisa mempercayai kakak sebagai ketua mereka nanti. Oh iya, baik ya Kak. Oke Kak, terima kasih ya udah mau berbagi pengalaman, bercerita-cerita dengan kita di sini, terus sudah mau menjawab pertanyaan dari teman-teman dan adik-adik juga. Boleh nih sebelum tutup, kakak boleh ngasih doa dan harapan buat sekolah ini dan OSIS yang baru? Doa dan harapan kakak, doanya semoga OSIS tahun ini berjalan dengan baik dan tidak ada kendala satu apapun itu ya. Dan harapan kakak kalian harus selalu bekerja sama dan untuk sekolah juga kakak mendoakan ada yang lebih terbaik untuk sekolah ini. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Kak. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Bisa kasih SMA BPN.